Nah, sekarang kita membahas yang bagian ketiga, yaitu hadas yang besar. Yang dimaksud di sini hadas besar adalah seseorang yang sedang haid atau wanita yang sedang haid. Kita katakan wanita yang sedang haid karena tidak ada laki-laki yang haid. Ya, tidak ada laki-laki yang nifas. Ada? Tidak ada. Berarti ini khusus dengan wanita, khusus atas perempuan. Perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas, berarti itu hadasnya dianggap hadas besar. Dan diharamkan atasnya 10 perkara. Atau kalau bisa ditambah jadi 11. 6 perkara yang sudah kita sebutkan. Yang diharamkan atas seseorang yang junub berarti diharamkan juga atas seseorang yang haid. Atas seseorang yang nifas. Haid. Ya, datang bulan. Datang apa? Bulan. Kenapa datang bulan? Dinamakan bulan karena memang itu kebiasaan setiap bulan. Jadi biasanya setiap bulan wanita haid 1 kali. 6 hari, 7 hari, 8 hari setiap bulannya. Ya, sehingga kalau wanita sedang haid dikatakan wanita itu sedang datang bulan. Ya, kedatangan bulan, bukan bulan dari atas. Ya, tapi ini maksudnya adalah haid. Ya, dan begitu juga nifas. Apa itu nifas? Darah yang keluar setelah apa? Melahirkan. Biasanya nifas sampai 40 hari setelah melahirkan, darah tetap keluar sampai 40 hari lamanya. Nah, selama itu, selama darah keluar setelah melahirkan sampai berhenti, biasanya 40 hari dan bisa jadi lebih dari itu, yang penting tidak lewat dari 60 hari, maka wanita tersebut dianggap nifas. Tapi apa yang diharamkan kalau wanita sedang haid? Kalau wanita sedang nifas, ada 10 perkara. 6 yang sudah kita sebutkan. Tambahannya ini. Apa tambahannya? Wasaumu qabla al-inqita'. Tambahannya adalah saumu, puasa, qabla al-inqita', sebelum berhentinya darah. Puasa. Wanita yang sedang haid boleh puasa? Tidak boleh dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Bukan haram dan sah. Ya, kadang-kadang ada puasa haram tapi sah. Ya, kapan puasa itu haram tapi sah? Nah, puasa haram tapi sah. Seorang wanita puasa sunnah tanpa izin suaminya, hukumnya haram. Tapi puasanya sah. Tapi ini haram dan tidak sah. Wanita sedang haid tetap mau puasa. Bahkan walaupun itu di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan semuanya puasa, ya kan? Anak tidak puasa juga percuma, tidak ada makanan. Anak puasa makan pun ditertawain orang, diliatin orang. Puasa aja walaupun haid. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban, tidak apa-apalah. Yang penting anak puasa. Boleh? Tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Tidak boleh. Dengan niat puasa, dengan niat ibadah, haram. Tapi kalau wanita yang sedang haid di waktu Ramadan, dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, menahan diri dari apa yang membatalkan puasa, tapi bukan niatnya puasa. Niatnya apa? Ya karena tidak mau makan aja, tidak nafsu, malas, atau nafsunya besar mau makan tapi tidak ada makanan. Ya, tidak ada yang dimakan sampai maghrib. Hukumnya dosa apa tidak dosa? Ya, kenapa tidak dosa di sini? Padahal dia tidak makan dari subuh sampai maghrib karena tidak niat puasa. Haram kalau niat puasa. Tidak makan dari subuh sampai maghrib, tidak niatnya untuk puasa, niatnya untuk ibadah, maka hukumnya haram dan bukan menjadi ibadah, justru menjadi dosa. Perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas, ya.
tidak boleh puasa dan tidak sah puasanya. Bahkan walaupun itu haidnya datang di tengah-tengah puasa. Kadang-kadang perempuan dari subuh sudah puasa sampai menjalani puasa sampai sore hari. Tahu-tahu jam 5 menjelang maghrib keluar apa? Darah haid. Gimana puasanya? Batal apa terus lanjut? Batal. Kadang-kadang bukan jam 5, kadang setengah 6, tinggal 1 menit misalnya. Keluar darahnya. Berarti apa? Batal lah. Masa nyanggung 1 menit masa batal? Walaupun tinggal 1 menit. Ya, itu perempuan. Enak kalian tidak haid. Ya, dan wajib diqadha. Dan wajib. Jadi hari itu walaupun haidnya itu menjelang maghrib, hari itu harus padahal sudah nahan diri dari haus, nahan diri dari lapar semenjak subuh. Tapi kalau sudah haid batal puasanya dan harus diqadha. Haid 7 hari di bulan Ramadan, berarti nanti di bulan Syawal atau bulan-bulan berikutnya sebelum datang Ramadan selanjutnya berarti wajib apa? Diqadha. Perempuan haid 7 hari tidak sholat ketika suci wajib tidak. Kalau sholat tidak wajib diqadha. Kalau puasa wajib diqadha tapi sholat tidak wajib diqadha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kunna nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah. Beliau berkata bahwasanya kami diperintah untuk mengqadha puasa tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kami diperintah untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha salat. Siapa yang memerintah di sini? Siapa yang memerintah di sini? Ya, Allah melalui Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para wanita yang sedang haid di waktu bulan puasa Ramadan untuk mereka mengqadha puasanya di saat mereka sudah suci dan lewat bulan Ramadan. Tapi ketika haid mereka tidak sholat dan datang masa suci, mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi puasa ini ya haram kapan? Qoblal inqita', sebelum berhentinya darah. Berarti kalau setelah berhentinya darah boleh enggak puasa? Contoh, wanita berhenti darahnya jam 3 dini hari. Jam 3 apa? Dini hari, paham ya? Sebelum subuh maksudnya. Berhenti darahnya. Seharusnya langsung apa? Langsung mandi. Tapi wanita itu tidak mau mandi. Anggaplah di saat itu Ramadan. Apakah boleh wanita itu puasa padahal belum mandi sampai subuh? Apakah sah? Hukumnya tidak. Yang jawaban yang benar hukumnya sah. Katanya tidak boleh. Nah, kita baca ini. Haram puasa sampai kapan? Qoblal inqita', sebelum berhentinya darah. Berarti di saat itu berhenti apa enggak darahnya? Berarti tidak harus mandi. Jadi kalau berhenti sudah boleh puasa walaupun belum mandi. Tapi tidak sempurna, tidak sunnah, tidak afdol. Jadi wanita berhenti darahnya jam 3. Yang sunnah gimana? Langsung mandi, niat puasa, sahur. Jadi di saat azan subuh, maka wanita tersebut sudah dalam keadaan suci. Suci dari haid, suci tersebut, begitu juga suci dari hadas besarnya. Ya, dari junubnya. Karena wanita kalau sudah berhenti darah haidnya, ya suci dari haidnya berhenti, tapi belum mandi, dianggap belum suci dari junubnya. Kelar. Nah, yang afdal, yang sunnah, tapi tidak harus. Jadi kalau berhenti darahnya sebelum subuh, boleh dia sahur. Ini subuh 10 menit lagi. Kalau anak mandi ketinggalan sahur, anak mau sahur dulu. Apa? Boleh. Langsung niat ya. Yang penting niatnya sebelum subuh. Sahur. Nanti mandinya jam berapa? Subuh.
sebelum sholat. Jangan nanti mandi siang, berarti nak sholat subuh. Ya, jadi mandi sebelum sholat boleh, tapi yang afdal mandi sebelum subuh ketika berhenti darah haidnya. Makanya yang diharamkan di sini puasa qoblal inqita. Haram puasa sebelum berhentinya darah, bukan qoblal husul, bukan sebelum mandi. Beda dengan sholat. Kalau sholat berhenti darah haid tapi belum mandi, boleh sholat? Nggak boleh. Tapi kalau puasa boleh dan sah, tapi kalau sholat tidak boleh dan tidak sah, haram hukumnya. Ini bedanya. Nah, jadi yang diharamkan juga atas seseorang yang sedang haid atau nifas adalah puasa qoblal inqita. Dan selanjutnya tamkinu zat. Nah, ini urusan dewasa ini. Ini bagi wanita yang sedang haid boleh untuk berhubungan suami istri? Tidak boleh. Ya, tidak boleh dan hukumnya haram. Dan tidak boleh membiarkan. Ya, tidak boleh sudah tahu haid diam aja tidak bilang-bilang. Nah, ini juga haram. Nah, jadi di sini artinya tamkin, membiarkan suami, memberikan kekuasaan kepada suami untuk senang-senang dengannya padahal dia dalam keadaan haid. Dan juga selain juga berhubungan badan, haram juga bersenang-senang antara pusar dengan lutut. Ya, jadi bukan hanya hubungan badan tapi juga bersenang-senang antara pusar dengan lutut. Di atas itu, di bawah lutut, di atas pusar boleh bagi suami. Oke, ini berarti tambahannya berapa sekarang? Som tamkin az-zawj 2. Berarti tambahan 6 8. Berarti ada yang belum disebut di sini. Ya. Apa yang belum disebut termasuk yang diharamkan atas wanita yang sedang haid adalah tolak, walaupun ini sebenarnya berkaitan dengan suami. Artinya suaminya tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid. Nunggu sampai suci baru cerai. Kalau mau suami cerai. Jadi hukumnya menceraikan istri dalam keadaan haid dosa, tapi hukum cerainya sah. Dosa tapi hukum cerainya sah dan dianjurkan untuk dirujuk. Kalau mencerai dalam keadaan haid dianjurkan dirujuk, nanti kalau mau tetap menceraikan, ceraikan setelah suci. Jelas? Nah, dan juga diharamkan tambahannya, ini yang ke-9, ke-10 diharamkan tambahannya juga atas wanita yang sedang haid murur fil masjid. Ya. Murur fil masjid in khafat talwisah. Lewat di masjid kalau dia khawatir darahnya netes. Kalau junub boleh apa enggak lewat tok? Boleh. Kalau haid haram kalau khawatir darahnya netes. Kalau junub kan enggak ada yang netes. Nah, kalau haid kan keluar darah. Darah keluar. Nah, ketika masuk masjid dan khawatir darahnya netes, maka hukumnya haram. Walaupun hanya lewat, apalagi diam. Nah, bagaimana kalau aman? Sekarang biasanya wanita haid pakai apa? Pembalut, ya kan? Nah, ketika pakai pembalut dia merasa aman. Ketika pakai pembalut, nah insya Allah tidak mungkin netes, sudah biasa sudah. Maka bagaimana hukum untuk diam di masjid? Bagaimana hukum diam di masjid? Diam berarti hukumnya tetap walaupun aman, sama seperti junub, sama-sama haram kalau diam, ya kan? Nah, bagaimana kalau lewat? Tidak diam tapi hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Ini semuanya kalau aman, ya. Ya, hukumnya boleh tapi makruh. Ilam takun hunaka hajah. Kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat sama seperti tadi junub, mungkin mau lewat masjid karena lebih dekat kepada rumahnya. Kalau ada hajat, hukumnya tidak makruh. Jadi mubah.